Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Syaputra Hadiawan, NIM 18112040. Saya Iksan Ramadan dengan NIM 18112184 ingin menjelaskan tentang ujian akhir semester data mining yang bertemakan regresi dengan judul prediksi produksi padi di Kabupaten Kulon Progo menggunakan algoritma regresi linear berganda. Abstrak, ketersediaan pangan yang cukup dan merata merupakan salah satu pilar perwujudan ketahanan pangan. Setiap tahunnya produksi padi di Kabupaten Kulon Progo selalu berubah-ubah. Metode regresi linear berganda adalah metode peramalan yang menggunakan lebih dari dua faktor yang dapat mempengaruhi hasil sehingga dapat menemukan hasil yang maksimal. Dengan metode regresi linear berganda ini didapatkan mean absolute deviation atau MAD 0,101 dengan data pelatihan dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Persamaan regresi linear berganda yang didapatkan yaitu Y sama dengan 8.307,5614 ditambah 5,92945 X1 ditambah 118,2806 X2 ditambah 175,71009 X3. Untuk keywordnya yaitu dengan regresi linear berganda dan prediksi produksi padi. Introduction. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata merupakan salah satu pilar perwujudan ketahanan pangan. Salah satu inti pokok dari ketahanan pangan adalah tersedianya makanan pokok bagi masyarakat. Salah satu makanan pokok yang dikonsumsi adalah nasi. Nasi adalah hasil dari pengolahan hasil pertanian, yaitu padi. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri tergolong sebagai tanaman pangan pokok yang banyak dibudidayakan. Kabupaten Kulon Progo sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah 50.810 hektar dengan memanfaatkan lahan pertanian berupa sawah sebesar 15.183 hektar dan lahan bukan sawah sebesar 12.742 hektar. Luas lahan sawah yang cukup luas ini dimanfaatkan untuk pertanian padi. Karena produksi padi di Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya selalu berubah-ubah, maka sebuah prediksi perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran masa depan apakah hasil produksi padi di Kabupaten Kulon Progo ini akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hasil prediksi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo, khususnya dengan padi. Selain itu, prediksi ini juga mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil produksi yang berupa luas lahan, curah hujan, serangan hama, hasil produksi sebelumnya, serta pengetahuan petani tentang penanaman padi. Untuk melakukan prediksi, tentunya harus menggunakan sebuah algoritma. Salah satu algoritma untuk melakukan prediksi ini dengan menggunakan algoritma regresi linear berganda. Algoritma regresi linear berganda merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal satu variabel. Dalam penelitian ini akan menggunakan data dari tahun 2009 hingga dengan tahun 2017 yang berasal dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo. Terdapat berbagai penelitian yang berkaitan dengan prediksi dengan metode ini, di antaranya penelitian Anissa Ramadhani yang berjudul penerapan metode regresi linear berganda untuk prediksi hasil panen jagung. Dalam penelitian ini digunakan 3 faktor yang mempengaruhi hasil panen dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk melakukan prediksi. Hasil melalui pengujian MAPE, yaitu mean absolute percentage error adalah 10% yang berarti prediksi hasil panen pada kategori sangat baik. Data mining. Data mining adalah salah satu proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Menurut Gartner Group, data mining adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dengan memeriksa dalam sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan, yaitu deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklusteran, dan asosiasi. Prediksi. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Agar kesalahannya atau selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Peramalan yang baik merupakan peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang baik. Pada dasarnya ada 3 langkah peramalan yang penting, yaitu menganalisis data masa lalu, menentukan metode yang digunakan, dan memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan.
Untuk regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara pengubah respon, yaitu variable dependent, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor atau variable independen. Gunanya adalah untuk mengekspresikan kelas sebagai kombinasi linear dari atribut dengan bobot yang telah ditentukan dengan rumus seperti berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan Bn Xn seterusnya, di mana Y adalah kelas X1, X2, dan X seterusnya adalah nilai atribut, dan A, B1, B2, dan B seterusnya adalah bobot. Bobot dihitung dari data sampel sebagai berikut, yaitu Y sama dengan variabel tidak bebas atau nilai yang diprediksikan, X sama dengan variabel bebas, A sama dengan konstanta, yaitu nilai Y apabila X1, X2, dan seterusnya sama dengan 0, B koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan maupun penurunan, dan N sama dengan periode. Dengan rumus tertera seperti berikut. Setelah itu juga, setelah dihitung persamaan normal di atas, nilai 1, B1, B2, dan seterusnya juga dihitung dengan metode kuadran terkecil seperti berikut, yaitu untuk mencari nilai B1, B2, dan A ini. Lalu, ketika variabel bebas lebih dari 2, nilai konstanta dan koefisien regresi dari setiap variabel bebas bisa diperoleh dengan menggunakan matriks determinan. Dengan cara yang sama seperti menghitung determinan A, maka diperoleh determinan A0, determinan A1, dan seterusnya. Lalu nilai A, B1, B2, dan seterusnya diperoleh dengan cara seperti berikut. Untuk mencari A, mencari determinan A0 dibagi determinan A, begitu juga B1 seterusnya, yaitu determinan A1 dibagi determinan A2, dan seterusnya. Lalu untuk pengukuran tingkat kesalahan, keakuratan sebuah peramalan adalah aspek penting dari peramalan, sehingga peramal ingin memperkecil kesalahan yang terjadi pada peramalan. Menurut William J. Stephenson dan Sam Chi Chuang, ada 3 ukuran kesalahan yang digunakan untuk merangkum kesalahan historis, yaitu mean absolute deviation atau MAD, mean squared error atau MSE, dan mean absolute percent error atau MAP. MAD adalah rata kesalahan absolut. Dalam MAD, kesalahan dengan arah positif atau negatif yang diukur hanya besar kesalahan secara absolut. Perhitungan nilai MAD digunakan cara seperti berikut, yaitu MAD sama dengan nilai aktual dikurangi ramalan dibagi N atau periode dengan flow seperti berikut. Lalu padi ini merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting. Padi banyak digunakan untuk sebagai makanan pokok di Indonesia dan umurnya rata-rata sekitar 110 sampai 150 hari tergantung pada varietas yang ditanam. Lalu pada tanaman padi terdapat 3 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif, fase generatif, dan fase pemasakan, yang dimana kebutuhan air pada ketiga fase tersebut bervariasi. Selain itu, dapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padi, diantaranya varietas, pupuk, serangan hama, dan yang lainnya. Lalu selain itu juga kita menggunakan PHP, lalu MySQL untuk membantu memprediksi dari perkiraan produksi padi ini. Untuk literatur reviewnya, kita mengkaji dan merangkum metode dari algoritma regresi linear berganda untuk mengetahui hasil dari penelitian di bawah ini, yaitu berdasarkan identifikasi masalahnya. Dari analisa dan survei yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, dilakukan pembandingan terhadap literatur. Masalah utama yang dihadapi untuk memprediksi hasil produksi padi pada penelitian ini adalah luas tanah, curah hujan, serangan hama, dan tentu saja hasil panen dari padi itu sendiri pada tiap periodenya. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengetahui prediksi produksi padi di Kabupaten Kulon Progo selama beberapa tahun ke depannya. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk memprediksi hasil produksi padi di Kabupaten Kulon Progo menggunakan regresi linear berganda. Dan manfaat penelitian ini yaitu bisa mengetahui probabilitas tingkat kesalahan pada prediksi hasil produksi padi di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan masing-masing variabel di tiap periodenya. Dan berikut adalah korelasi antara RP, RQ, dan RO-nya yang sebagaimana tadi telah saya sebutkan. Lalu untuk metodologi, alur yang digunakan ada SDLC atau Software Development Lifecycle dengan pola seperti berikut, yaitu pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, lalu testing dan evaluasi sistem. Pada pengumpulan data, kita menggunakan data total, yaitu 27 dataset, tapi sebagai sampelnya hanya kita gunakan pada 2009 sampai 2017 dengan variabel yaitu luas panen, curah hujan, serangan hama, dan hasil panen. Lalu untuk analisis sistem,
ada dua, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan juga analisis kebutuhan non fungsional. Lalu setelah analisis sistem rancangan database, dalam penelitian ini terdapat 3 entitas, yaitu admin, tabel data, dan hasil panen. Setelah itu juga kita implementasikan ke dalam program PHP dan menyusun database-nya menggunakan MySQL dengan web server lokal seperti sintaks yang ada seperti ini. Lalu kita testing dan evaluasi sistem untuk menguji secara fungsionalitas maupun validitas. Maka telah didapat nilai dari A, B1, B2, dan B3 dengan nilai sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 8.307,5614 ditambah 5,9294 X1 ditambah 118,2806 X2 ditambah 175,71109 X3. Rumus untuk mencari rata-rata kesalahan absolut ini sesuai dengan persamaan seperti contoh berikut, yaitu pada periode tanam bulan Mei sampai Agustus pada tahun 2009, yaitu dengan luas panen 10.863 hektar dengan curah hujan intensitas kurang bernilai kurang dari 20 poin dan serangan hama sebesar 12% atau mengurangi 12 poin. Lalu ada hasil panen sebesar 68.244 ton dan hasil prediksinya 68.245,09 ton. Maka nilai MAD yang didapatkan pada periode ini yaitu sebesar 0,04. Setelah dilakukan pengujian kesalahan rata-rata error, telah didapatkan error yang cukup kecil. Hasil absolut semua datanya rata-rata sebesar 0,101. Pada hasil periode ini yang kita ambil adalah tahun 2009 sampai 2017. Luas panen menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk memprediksi hasil panen padi. Selain luas panen juga terdapat faktor lain, yaitu seperti hama, curah hujan, dan lainnya. Oleh karena itu, luas lahan panen dijadikan faktor penentu prediksi hasil panen padi. Lalu bisa kita lihat curah hujan dibagi menjadi 5 golongan, yaitu intensitas tinggi dengan nilai mengurangi 30 dari hasil panen, lalu baik sama dengan 10, optimal 20, normal sama dengan 0, dan intensitas kurang mengurangi 20 dari nilai hasil panen. Dalam penelitian ini, hama dijadikan faktor prediksi dengan menggunakan rata-rata penyerangannya dalam setiap periode, misalnya 10% dari luas lahan yang diserang. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat kami ambil kesimpulan, yaitu pertama, penelitian ini memprediksi produksi padi di Kabupaten Kulon Progo dengan algoritma regresi linear berganda dengan memperhitungkan 3 variabel yang meliputi luas lahan panen, curah hujan, dan serangan hama yang dapat mempengaruhi produksi padi. Kedua, persamaan regresi linear berganda yang didapatkan yaitu Y sama dengan 8.307,5614 ditambah 5,92945 X1 ditambah 118,28063 X2 ditambah 175,71009 X3. Dan yang ketiga, melalui pengujian validasi dengan menggunakan metode MAD didapatkan hasil uji untuk prediksi produksi padi sebesar 0,101 sehingga untuk hasil prediksi dalam kategori yang sangat baik. Dan untuk referensinya, seperti yang telah disebutkan tadi ada beberapa, yaitu salah satunya Anissa Ramadhani, dan juga ada Nur Setia Utomo, dan Fazri Rizal, dan juga yang lainnya. Dan ini berdasarkan jurnal yang mereka lakukan sendiri dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.